dasar emanasi inilah yang pada akhirnya menjebak banyak sekali kaum muslimin pada ajaran-ajaran yang berlebihan. Kemudian 3 hari kemudian bangkit kembali, mengalahkan kematian, dan setelah itu baru naik ke langit, ke sorga. Secara logis gak bisa diterima, iya kan? Nah, makanya ketika ada ajaran Kristen dengan ajaran Yunani berbenturan, kata orang Yunani, jangan percaya pernyataan-pernyataan seperti itu. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, tidak bisa membuktikannya secara indrawi, jangan percaya itu. Kata orang Kristen, kamu harus percaya. Landasan keimanan kamu itu kepercayaan pada orang yang telah mati dan bangkit lagi, mengalahkan kematian, kemudian naik ke sorga. Nah, karena orang Yunani, Romawi, dan orang Kristen itu berbenturan terus-terusan, dan kemudian sejak tahun 350-an ajaran Kristen mendominasi di Eropa, maka filosof-filosof Yunani diusir gara-gara bertentangan dengan doktrin atau agama Kristen. Diusirnya kemana? Nah, diusirnya ke tempat yang saya sebutkan tadi, Jundisapur dan Haran. Yang keduanya kemudian ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kemudian menjadikan itu sebagai garnisun pusat wilayah muslim, dan akhirnya orang-orang filosof-filosof Yunani yang ditendang dari kekaisaran Romawi itu karena dianggap bertentangan dengan Kristen mendapatkan tempatnya, dan banyak di antara mereka yang kemudian masuk Islam atau keturunan mereka masuk Islam setelah era Umar bin Abdul Aziz atau sesudahnya zaman Khalifah Musa al-Hadi. Begitu. Nah, jadi Islam menerima filsafat itu pertama kali di situ, di Haran dan Jundisapur, gara-gara ditaklukkan, dan di situ banyak pelarian-pelarian orang Kristen yang filosof yang kabur gara-gara diintimidasi oleh orang Kristen atau gara-gara tidak cocok dengan iya iya. Oh iya, masukin lagi. Atau simpen aja lah ya. Nah, ya begitu. Itu yang pertama. Yang pertama itu berasal dari situ. Yang keduanya itu jauh lebih tua lagi, yaitu di Alexandria atau Iskandaria. Jadi di Iskandaria itu ada seorang filosof yang kemudian dikenal sebagai Plotinus. Plotinus itu membawa sebuah gagasan atau membawa sebuah pertanyaan yang belum terjawab sampai sejauh itu. Jadi begini, ada seorang filosof yang kita kenal semua namanya seterusnya, dan itu pasti ada ujungnya, pasti ada satu di mana dia adalah sebab tapi tidak disebabkan oleh apapun, kata Aristoteles. Maka dia kemudian menyebut bahwa itu adalah causa prima atau supra causa. Jadi sang penyebab paling awal, penyebab yang paling super gitu. Yang kemudian ia disebutnya sebagai singularity, yang mutlak, yang esa, yang tunggal, dan sebagainya. Yang kemudian oleh sebagian filosof muslim itu disebut sebagai Allah gitu. Tetapi Aristoteles itu kemudian memunculkan sebuah pertanyaan-pertanyaan besar buat para pengikut-pengikutnya, para filosof di Yunani itu, yaitu kalau misalkan sang penyebab pertama itu esa, bagaimana dia bisa menghasilkan dampak yang banyak? Kan ini gak masuk akal. Masuk akal nggak? Ini kita main filsafat dulu ya. Kita main logika filsafat untuk perkenalan dulu. Ini kata Aristoteles, segala sesuatu itu pasti disebabkan oleh sesuatu yang tunggal, yang mutlak, yang tidak mungkin bisa berbagi, dan dia adalah penyebab awal. Itu pernyataannya, itu premisnya. Tetapi kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab oleh filosof-filosof berikutnya, yaitu kalau memang penyebab itu tunggal dan satu dan esa dan tidak terbatas, bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan akibat yang banyak? Karena akibat itu justru begini nih ya, ini
Ini dalam penalaran hukum kausalitas. Ini filsafat hukum kausalitas gitu. Jadi begini, segala sesuatu akibat itu disebabkan oleh banyak hal. Baraya datang ke sini itu penyebabnya bukan cuma satu, jutaan. Satu, karena berkesempatan. Dua, karena dipanggil sama al-ummah. Tiga, pengen lihat guru gembul. Empat, karena nggak hujan. Lima, nggak disuruh mamah papa kemana, dan lain sebagainya. Ada banyak yang akhirnya menyebabkan dari sekian banyak penyebab itu hasilnya satu akibat, yaitu baraya semua duduk di sini. Ngerti kan? Jadi akibat itu disebabkan oleh banyak sekali hal. Tapi Aristoteles berpikir sebaliknya dalam kausa prima itu. Penyebab yang tunggal menghasilkan banyak akibat. Kita menghasilkan banyak akibat. Bagaimana logikanya gak nyambung? Secara logika kausalitas itu gak bisa diterima. Begitulah. Nah, nanti sama filosof Alexandria itu, yang tadi namanya Plotinus, itu dijelaskan bahwa penyebab tunggal yang kausa prima, yang Allah, yang Tuhan, yang Esa, yang segala rupanya itu bisa menyebabkan banyak hal karena sebuah emanasi. Nah, ini penting, tapi gak akan diuraikan karena mungkin agak terlalu panjang dan terlalu ribet. Tapi inilah, dasar emanasi inilah yang pada akhirnya menjebak banyak sekali kaum muslimin pada ajaran-ajaran yang berlebihan. Jadi, ada nggak yang kenal Al-Halaj, yang anak Al-Haq gitu? Yang seperti itu munculnya itu gara-gara filsafat emanasi ini. Ibnu Sina itu munculnya dari filsafat emanasi ini. Tapi intinya adalah bahwa bagaimana caranya menjelaskan bahwa yang tunggal itu bisa mengakibatkan sesuatu yang banyak, kata Plotinus adalah gara-gara emanasi. Nah, dua filsafat ini, yang pertama dari Mesir, Alexandria, dan yang kedua adalah dari Persia, itu dua-duanya ditaklukkan oleh Muslim. Alexandria ditaklukkan oleh Amr bin As, kemudian Persia tadi itu ditaklukkannya sama Khalid bin Walid. Kemudian ketika dunia Islam masuk ke sana, ulama-ulama Islam generasi awal menganggap bahwa filsafat itu baik. Ulama-ulama generasi awal. Karena pada waktu itu belum dikenal dampak buruknya. Karena belum dikenal, jadi banyak ulama-ulama yang menganggap bahwa filsafat itu baik karena apa? Terbukti bikin kesel orang Kristen. Kalau bikin kesel orang Kristen, berarti mungkin benar gitu. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, ada ratusan ayat di dalam Al-Quran yang mendorong kita untuk berpikir atau untuk menghargai pemikiran, atau untuk mendorong kita berpikir lepas dari pikiran masa lalu. Banyak sekali di dalam ayat Al-Quran itu. Nah, itu kemudian ditafsirkan sebagai bahwa itulah dalil-dalil agar kita boleh berfilsafat. Ditambah lagi filsafat pada waktu itu diterjemahkannya sebagai hikmah. Makanya nanti Harun al-Rashid bikin sebuah perpustakaan dan universitas di situ yang namanya Raudatul Hikmah, dan kemudian Al-Ma'mun putranya menggantikannya menjadi Baitul Hikmah. Kenapa namanya hikmah? Hikmah Baitul, rumah kebijaksanaan, rumah filsafat. Hikmah itu kan, kalau filsafat itu cinta pada kebijaksanaan atau pada kebenaran. Nah, itu diterjemahkan sebagai kebijaksanaan dalam hikmah itu. Hikmah itu kan bahasa Arab, terjemahannya ini adalah kebijaksanaan. Nah, jadi ulama-ulama generasi awal langsung segera menerima filsafat itu karena menganggap bahwa itu baik, dan sampai batas tertentu itu banyak sekali dalilnya di dalam Al-Quran bahwa kita harus berpikir tanpa melihat masa lalu kita apa, tanpa melihat latar belakang kita apa. Yang penting kita berusaha untuk mencari kebenaran. Begitu. Apa terlalu, semoga tidak terlalu memusingkan ya? Atau pusing? Lumayan.